Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Fadila Bilkisti. Izin mempresentasikan hasil bisnis plan, yaitu budidaya sayuran pakcoy secara hidroponik. Pakcoy adalah jenis tanaman sayur-sayuran yang termasuk keluarga Brassicaceae. Budidaya tanaman pakcoy secara hidroponik sangat mudah, karena pakcoy dapat ditanam di semua musim. Yang pertama ada deskripsi perusahaan, yaitu jenis usahanya budidaya sayuran pakcoy secara hidroponik. Nama perusahaan yaitu CEB Farm, lokasi di Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Untuk visi itu menjadi produsen sayuran sehat yang segar sampai konsumen. Untuk misi memberikan produk sayuran sehat dan segar sampai konsumen. 2. Meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan sayuran. 3. Memberikan edukasi pemahaman hidroponik kepada masyarakat. Yang kedua ada aspek pasar, yaitu perkembangan pasar. Pemasar disarankan untuk lebih fokus pada kualitas dan kesadaran bahwa konsumen mencari sayur organik dan akan menunda pembelian atau bahkan beralih ke pemasar lain jika tidak ada ketersediaan di satu pemasar, dan bukan mencari sayur di tradisional. Karena kalau di pasar tradisional itu biasanya bukan yang organik gitu. Habis itu ada pangsa pasar. Pangsa pasar belum dapat ditentukan, namun dapat ditargetkan karena belum mengetahui jumlah penjual total sayuran pakcoy dalam periode tertentu. Yaitu yang selanjutnya ada analisis SWOT. Saya menghitung dari faktor strategi eksternal IFAS dan faktor strategi internal, yaitu IFAS. Yaitu ada peluang. 1. Ada kebutuhan sayuran pakcoy yang meningkat seiring dengan tren gaya hidup sehat. Itu skornya 4. Selanjutnya ada kesempatan untuk memasarkan sayuran pakcoy organik ke pasar besar dengan bobot 3. Setelah itu ada merupakan produk sehat dan sesuai standar dengan bobot 2. Dan selanjutnya ada pertanian hidroponik di Kota Serang masih sedikit dengan bobot 4. Setelah itu ada ancaman, produk belum berlabel organik dengan bobot 1. Yang kedua ada produk tidak tahan lama, bobot 4. Dan bentuk sayuran pakcoy yang tidak standar karena hama dan penyakit. Jadi dihitung dan mendapatkan hasil skor 1,72. Setelah itu ada faktor strategi internal atau EFAS. Yang selanjutnya ada kekuatan, yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk unggul dengan bobot 4. Setelah itu ada menggunakan kemasan yang baik, bobot 3. Produksi sayuran pakcoy sesuai SOP, bobotnya 2. Mampu mendistribusikan produk dengan baik, bobot 4. Memiliki tenaga kerja yang kompeten, bobot 3. Perusahaan akan memiliki surat atau sertifikat usaha seperti SUP, NPWP, dan SITU dengan bobot 1, dan proses produksi dengan asas produk sehat, bobot 4. Setelah itu ada kelemahan, produk belum berlabel organik, bobot 4. Setelah itu ada produk tidak tahan lama, bobot 4. Dan bentuk sayuran pakcoy yang tidak standar karena hama dan penyakit, bobot 3. Setelah dihitung mendapatkan skor 2,88. Maka didapatlah grafik tersebut, yaitu usaha budidaya secara hidroponik dan pemasaran sayuran pakcoy, strategi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang. Merupakan strategi yang dibuat dengan memaksimalkan keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghadapi ancaman yang ada di luar perusahaan. Setelah itu ada aspek yuridis. Yang pertama ada produk sayuran pakcoy yang sesuai dengan standar pasar. Kedua ada badan hukum, berbadan hukum perusahaan perseorangan. Kegiatan usahanya itu subsistem agroproduksi dan agromarketing, yaitu mulai dari budidaya hingga pemasaran. Selanjutnya ada aspek teknis, yang keadaan lokasi yang direncanakan yaitu baik seluas 500 meter persegi, berlokasi di Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Provinsi Banten. Lokasi ini saya pilih karena posisi yang ada di tengah kota, akses pasar dan jalan sangat mudah, dan pesaing pertanian hidroponik masih sedikit. Setelah itu, budidaya tanamannya. Yang pertama ada persiapan media tanam, kedua persemaian benih, ketiga pemberian nutrisi, keempat pengendalian hama, kelima pemanenan, keenam pemeliharaan. Setelah itu ada aspek pengolahan. Selanjutnya ada aspek pengelolaan. Yang pertama yaitu farm leader saya sendiri, berwenang untuk menentukan arah usaha, visi misi dan kebijakan, serta memegang kekuasaan dan kendali. Selanjutnya ada manajer pemasaran yaitu Anita Sari, berwenang untuk menetapkan prosedur operasional dan melaporkan hasil pemasaran. Selanjutnya ada operator hidroponik yaitu Agus Rohima, berwenang untuk mengawasi dan melaporkan jika terjadi hal yang tak terduga pada produk sayuran pakcoy. Selanjutnya yaitu aspek sosial dan lingkungan. Dampak kepada masyarakat yaitu memberikan penyuluhan kepada petani atau warga sekitar mengenai pengelolaan pertanian secara hidroponik. Selanjutnya ada dampak kepada lingkungan, yaitu penggunaan lahan secara ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia dalam proses pembudidayaan sayuran pakcoy. Selanjutnya yang ketujuh ada aspek finansial. Yang pertama ada biaya investasi. Biaya investasi yang dibutuhkan yaitu Rp78.004.000. Selanjutnya ada modal kerja dalam satu kali produksi yaitu Rp4.645.000. Dalam satu tahun memproduksi sekitar 8 kali produksi, sehingga dalam satu tahun modal kerja yang dibutuhkan yaitu Rp37.160.000. Yaitu biaya penyusutan didapatkan dari NB jumlah dikurangi NS-nya 5% dibagi JUE atau nilai ekonomis barang tersebut, sehingga didapatkan setiap kali produksi membutuhkan biaya penyusutan yaitu Rp8.908.150. Sedangkan dalam satu tahun dibutuhkan Rp71.265.200. Selanjutnya, sumber modal itu didapatkan dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri itu Rp59.590.240, sedangkan modal pinjaman itu 70 juta. Pelunasan kredit dilunasi selama 7 tahun dengan pembayaran setiap tahunnya 10 juta dengan bunga Rp1 juta. Selanjutnya proyeksi laba rugi. Penerimaan satu kali produksi yaitu Rp40 juta, sedangkan per tahun atau 8 kali produksi itu Rp320 juta. Untuk biaya yang dibutuhkan satu kali produksi yaitu Rp13.553.150, sedangkan untuk 8 kali produksi yaitu Rp108.425.200.000. Laba sebelum pajak satu kali produksi yaitu Rp26.446.850, sedangkan per tahun yaitu Rp211.574.800.000 dengan revenue atau cost atau RC yang didapatkan itu 3,0. Yang dimaksud dengan RC 3,0 itu jadi keuntungan buka. Dengan telah dilakukan perhitungan analisis usaha tani, maka usaha budidaya tanaman pakcoy ini dapat dikatakan sangat layak untuk dijadikan usaha karena RC rasio lebih besar dari 1, dan dapat dikatakan usaha tersebut menguntungkan yaitu sebesar 3,0, dengan artian jika mengeluarkan Rp1 maka akan menghasilkan Rp3,0. Selanjutnya ada arus kas. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa
Kas akhir yang dihasilkan meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjelaskan bahwa setiap tahun usaha sayuran pakcoy yang dijalankan mengalami keuntungan yang sangat signifikan dan didapatkan kas akhir pada akhir tahun kelima yaitu 1.900.000.000 rupiah. Selanjutnya ada BEP rupiah. Dalam rupiah. Produksi dalam 1 bulan yaitu 2.000 kg dengan total produksi setahun sebanyak 16.000 kg. Maka usaha budidaya tanaman pakcoy ini akan mengalami titik impas atau tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian jika pendapatan penjualan sebanyak 10 juta rupiah. Selanjutnya ada BEP dalam unit. Apabila BEP produksi mencapai 504 kg, maka usaha budidaya tanaman pakcoy selama 1 tahun ini tidak akan mengalami kerugian ataupun keuntungan, melainkan terjadinya titik impas. Selanjutnya ada periode pengembalian atau payback period. Usaha akan mencapai periode pengembalian atau titik pulang modal dalam waktu 1 tahun 2,9 bulan. Usaha dinyatakan layak karena payback period kurang dari umur usaha, yaitu 1 tahun 2,9 bulan, kurang dari 5 tahun. Selanjutnya ada analisis NPV, BC, dan IRR usaha. Dapat dilihat bahwa ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu ada kriteria kelayakan usaha. Ini didapatkan dari perhitungan analisis sebelumnya. Dinyatakan bahwa usaha tersebut layak dijalankan atau go project karena hasil persentase keuntungannya lebih besar dari bunga bank yaitu 12%, yaitu 131%, sedangkan IRR usaha ini adalah 1.416%.